Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah jamaah balik an-nur yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membahas kitab Mukhtasarus Shalihin ini. Masih bab yang ke-30, bab syafa'ah. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi faqala isfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabi ma ahabba. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini artinya apa? Disepakati olehnya. Nya itu siapa? Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau kita mendapati muttafaqun alaih itu artinya disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau banyak selain Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya jamaah. Rawahu jamaah. Nah, itu berarti semuanya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Malik, Ahmad dan lain-lainnya. Nanti dibilang kalau ada satu orang ada illa, rawahu Bukhari wa jamaah illa Bukhari atau illa Abu Dawud. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya dari Abu Musa al-Asy'ari, di mana dia mengatakan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu, datang kepada beliau, talimu hajatin, orang yang memerlukan satu kebutuhan. Datang kepada Nabi seorang sahabat, seorang laki-laki butuh bantuan, butuh hajat. Aqbala ala julasaihi, Nabi kemudian melihat para sahabat yang duduk dekat bersama beliau. Ya, jadi datang seorang laki-laki minta hajat, minta bantuan, minta pertolongan. Terus Nabi melihat apa? Para sahabat yang duduk bersama beliau. Ya, faqal, Nabi bersabda, isfa'u, maka bantulah. Siapa yang membantu ini? Tu'jaru, maka Allah akan berikan balasan. Siapa yang membantu ni? Sahabat yang butuh hajat tadi, yang butuh bantuan, Allah akan memberikan balasan. Wa yaqdi Allahu ala lisani nabi ma ahabba, dan Allah akan memutuskan melalui atas lisan nabinya apa yang dikehendaki oleh orang yang memberi bantuan tersebut. Nah, ini kaitannya masih dengan pembahasan terdahulu tentang kita menolong orang lain. Ya. Innallaha fi 'aunil 'abdi, ya, idza kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong seorang hambanya jika hambanya itu suka menolong orang lain. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada malam ini kita akan jelaskan apakah semua orang kita tolong. Apakah tolong menolong ini ada larangannya? Kalau melihat surat Al-Maidah ayat 2 bagaimana bunyinya? Ta'awanu wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
ta'awanu bil birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Berarti ada tolong menolong yang tidak boleh. Nah, inilah kita bahas malam ini. Ada tolong menolong tidak boleh. Kalau menurut ayat ini apa saja? Ya jelas tadi apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Apa saja kira-kira tolong menolong dalam hal dosa? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Bunyi hadisnya begini. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Terus wa maukilahu. Terus apa lagi? Wa katibahu. Apa lagi? Wa syahidaihi. Faqal hum sawaun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Apa artinya? Rasulullah melaknat pemakan riba. Siapa pemakan riba? Ada perorangan, ada lembaga. Pemakan riba itu ada individu, ada lembaga. Allah melaknat pemakan riba. Wa maukilahu, apa arti wa maukilahu? Orang yang nasabah. Nasabah itu apa? Yang menerima riba. Yang menerima riba. Ya, pinjam uang sama rentenir, sama bank konvensional misalnya. Wakatibahu, apa artinya? Tukang catat. Kenapa dia tukang catat? Karena kerja di bank. Ya kan kerja di bank catat-mencatat. Catat apa misalnya? Berapa besar pinjaman. Makanya hati-hati kerja di bank. Bank yang bagaimana maksudnya? Apa lagi? Wasyahidaihi, dua orang saksinya. Fakal Nabi mengatakan hum sawaun, mereka itu semua sama semuanya. Maksud sama apa? Pemakan riba, yang diberi riba, tukang catatnya, dua orang saksinya. Nah, kalau begitu dari hadis ini apa hukum kerja di bank? Ada yang tanya sama saya, apa hukum kerja di bank? Saya jawab dengan hadis itu. Kapikir ke tu, nyo hadis ni nu fikir ke tu. Ini bukan. Tak apa kita fatwa ini hadisnya nu fikir ke tu. Nah, ini tolong menolong kan itu tolong menolong tuh yang tukang catat menolong, yang tolong menolong ini. Ini tolong menolong yang diharamkan. Gimana? Ada teman saya keluar dia dari bank ya. Keluar dari bank dia, dari bank konvensional. Nah, sekarang bagaimana bank syariah? Jangan bahas dulu panjang. Bank syariah, apa betul-betul syariah? Nah, jangan dibahas di sini ya, jangan ditanya, panjang kalau saya jelaskan. Tanggung-tanggung malah bisa salah paham. Yang jelas belum sempurna, Ya. Jadi tolong menolong dalam hal riba itu tidak dibolehkan. Yang kedua hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya, Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya. La'anallah, Allah melaknat al-khamra, khamar. Dah. Wa syaribaha, peminum khamar.
Kan nggak mungkin orang minum khamar jika tidak ada khamar. Jadi Allah melaknat apa tadi? Khamar. Yang kedua, peminumnya. Peminum khamar, pemabuk. Wasaqiyaha. Bukan, yang menuangkan. Nah, sekarang siapa yang menuangkan? Kan orang yang kerja, tukang kerja. Yang antat ngapa? Ngon dalam. Padahal dia tukang antat tukang apa aja, tukang bawa aja. Nah, tukang tuang. Nolak nak cik. Misalnya kan kita kerja di restoran kan ada jual bir itu. Nanti kita ada yang pesan bir, taruh dalam gelas, kita tukang bawa. Ini yang menuangkan, bawa sama ini. Ya. Jadi Allah melaknat tadi pertama khamar, yang kedua peminumnya, yang ketiga menuangkan. Waba'iaha, apa waba'iaha? Bai apa artinya? Penjualnya. Penjualnya. Ini kan sudah tolong menolong nih. Ada peminum, ada penjual. Kalau nggak ada penjual, nggak ada peminum. Jadi Allah melaknat khamar, apalagi peminumnya, tukang tuang, tukang badalam, penjual, wa mubta'aha, pembeli. Ya, pembeli. Pembeli. Wa sari'aha, tukang prosesnya. Tukang proses genang je. Muda'a apa tu wa asiraha. Wa muta'asiraha. Yang apa? Kalau tadi tukang prosesnya yang apa? Yang ikut apa namanya? Yang ikut diperas, yang ikut memeras. Pemerasnya dan yang ikut yang itu majhul ya. Yang ingin diperas. Maksudnya begini, peras begini. Misalnya dia punya bahan. Nah, nu tolong dia olah dia. Nah, nu tolong olah dia beje ke khamar. Ya. Kemudian wahamilaha, apa artinya? Wahamilaha. Hamil apa artinya? Pembawa. Makanya orang hamil itu kan dia bawa-bawa. Apa yang dibawa? Bayi. Wahamilaha, pembawanya, pembawa, pengantarnya, ya apa kurir, apa delivery, ya delivery kurir yang pengantar, apa namanya, order, distributor, apa namanya, itu pengantarnya. Kemudian wal mahmulata ilaihi, dan yang termasuk orang yang minta diantar, pemesan, minta diantar. Nah, kita lihat berapa orang ini. Kalau peminum 1, penuang 2, penjual 3, pembeli 4, peracik, pemproses 5, yang minta diproses, agen tadi apa tadi? Distributor, agen, pemesan, berapa? Itu kan terjadi tolong menolong itu. Kalau nggak ada tolong menolong nggak akan terjadi. Ya, itu dia. Itu semuanya tolong menolong yang diharamkan. Ya, tolong menolong. Udah 2 ya. Yang ketiga, hadis dari Ibnu Umar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Ini terkenal hadisnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan lain-lainnya. Apa artinya nih? La'ana Rasulullah ar-rashi
wal murtashi. Rasulullah melaknat ar-rashi ya farashi. Nyompa peng belilu haning lun. Itulah dia. Apa itu? Nyompa peng belilu haning lun. Pokoknya nyompa peng 100 juta, pokoknya haning lun belilu. Apa namanya? Sogok. Suap. Rasulullah melaknat tukang suap dan yang mau di ar-rashi itu isim fa'il, penyogok, wal murtashi isim maf'ul. Yang apa tadi? Penyogok dan mau disogok. Dilaknat oleh Rasulullah. Nah, gimana nih? Ini apa? Tolong menolong kan? Tolong anak ulun dia. Rumahnya hanya kita tolongnya le proses biaya administrasinya. Paduk cuma biaya administrasi 50 juta. Ada pula biaya administrasi 50 juta. Administrasi kan paling 20 rupiah, betul paling tegak. Nyo sampai 50 juta. Ar-rashi wal murtashi. Gelakna oleh Allah. Lantas bagaimana kita hidup ini? Sogok sana, sogok sini. Ya, gimana nih? Ini ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ini. Dah. Selanjutnya berapa? Yang keempat. Hah? Promosi. Sama juga. Ya, yang mempromosikan, ya. Yang mempromosikan sama juga masuk. Ya. Yang mempromosikan. Udah ya, pertama tadi riba. Tolong menolong dalam riba. Yang kedua, tolong menolong dalam hal tenggen. Apa tenggen? Yang ketiga, tolong menolong dalam sogok menyogok. Yang keempat, coba perhatikan hadis ini. Kita tafsirkan sendiri hadis ini. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa faqal ukhrijuhum min buyutikum. Ya. Fa akhraja Nabi sallallahu alaihi wasallam fulan wa akhraja Umar fulan. Artinya gini. Kata Ibn Abbas, Nabi melaknat, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal. Nabi melaknat laki-laki yang kecewek-cewekan. Al-mukhannatsina minar rijal, laki-laki yang kewanita-wanitaan. Laki-laki yang ke cewek-cewek bencong, manas. Manas kamu. Dia laki-laki tapi ke cewek-cewekan bencong. Bencong bukan bencong, bencong. Dan Nabi mengatakan ukhrijuhum min buyutikum. Usir mereka dari rumahmu. Dan Nabi pernah mengusir yang seperti itu. Umar bin Khattab juga pernah mengusir. Dan lantas kalau diusir oleh Nabi, apa kita tolong? Nabi suruh usir, lantas kita bantu dia? Nah, tak boleh kita bantu orang kayak gitu. Suruh tobat dulu dia. Mas, minta tolong dong. Tobat kamu, jangan mas-mas. Apa bicara yang betul dulu. Atau gimana sih? Permohonan. Apa tempat dia? Ukhrijuhum min buyutikum. Nabi menyuruh perintah ukhrijuhum min buyutikum. Usirlah mereka dari rumah-rumahmu. Penyakit itu, penyakit apa? Kaum bisa mengarah kepada kaum Nabi Belum. Dah berapa? 4. Yang kelima. Itu tafsirkan sendiri ya. Yang kelima, ada hadis dari Abu Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Artinya itu. Kata Nabi, jangan kamu berteman kecuali dia mukmin.
Dan jangan kasih makan kecuali dia orang bertakwa. Mana tadi? Hadis ini menarik ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Apa tadi hadis ini? Nabi bersabda apa? La tusahib, jangan kalian berteman, jangan kalian berkawan, jangan berteman illa mu'minan, kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka, dan jangan ada yang memakan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaan, ada orang enggak bertakwa di rumah kita, salat enggak, apapun enggak, lantas bagaimana? Kita kasih makan apa enggak? Bagaimana aja keponakan? Ponakan sih, anak kuman gimana? Nah, ini makanya ini walaupun saya tidak mengatakan tidak boleh kita bantu, tapi ini jadi tanda tanya bagi kita. Tanda seru dan tanda tanya. Ya, Nabi mengatakan tadi apa? Jangan kalian berteman kecuali dia mukmin. Tapi yang lebih gawat lagi apa? Wala ya'kulu ta'amaka, tidak boleh ada yang memakan makananmu illa kecuali taqiyun, orang yang bertakwa. Ya. Kita kan sering makan di sini. Dihadiahkan oleh ayahanda kita. Kenapa? Karena kita semua orang bertakwa. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Nah, itu diantara tolong menolong yang harus kita jaga. Ya, walaupun kita jangan ekstrim-ekstrim sekali. Artinya jangan kita tanya, don mukmin apa nih? Don takwa pana, menyohana kana lundang, kana jadi undang, jangan pula kayak gitu. Ya, makanya ya dari hadis ini para ulama mengharamkan adanya hal-hal yang menimbulkan, yang menghilangkan ketakwaan kalau ada acara-acara makan-makan. Contoh walimah. Walimah itu kan pesta, tentu ada acara makan-makan. Enggak boleh ada band, enggak boleh ada keyboard, karena akan menjadikan orang-orang yang datang itu bukan orang bertakwa. Ada orang bertakwa nonton keyboard. Jadi ya undangan itu nak keyboard dan dangdut ni. Itu tidak benar dah. Makanya kadang-kadang tidak ada keberkahan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, bagus. Bagaimana dengan orang Kristen? Itu artinya boleh enggak kita membantu orang kafir? Kan itu. Ada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Anas bin Malik. Kana gulamun Yahudiyun. Ada seorang anak laki-laki Yahudi. Yahdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarida, kemudian dia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Kemudian Nabi datang menjenguknya. Faqa'ada ala ra'sihi. Kemudian Nabi duduk di kepalanya. Anak laki-laki ini sedang sakit. Faqal Nabi mengatakan, aslim, masuk Islamlah. Fanadara ala abihi. Anak laki-laki itu lihat pada ayahnya. Indahu, bersama Rasulullah. Tapi yang menariknya, faqal, ayahnya bilang, ati Abul Qasim, taatilah Abu Qasim ini. Abu Qasim itu siapa? Nama lain dari Nabi. Ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, kemudian anak laki-laki Yahudi itu masuk kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi keluar, fal ya wa huwa yaqul, kemudian Nabi bersabda, alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Apa yang kita ambil hadis ini dari sisi tadi menolong orang kafir. Tadi kan anak laki-laki kafir kan, tapi menolong Nabi, jadi pembantu Nabi, boleh.
Kita boleh menolong orang kafir, tapi pertolongan yang bagaimana? Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Apa artinya itu? Artinya apa? Apa tadi? Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang kafir. Jadi kita boleh menolong orang kafir, tapi menolong dalam konteks kemanusiaan. Dalam konteks gak boleh kita beri sedekah sama dia. Boleh gak kita beri sedekah sama orang kafir? Ya. Kan memberi makan itu kan juga sedekah. Kan tadi jelaskan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Jangan kalian berteman kecuali dengan sesama orang beriman. Wala yakulu ta'amaka illa taqiyun. Jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Orang kafir takwa apa tidak? Tidak. Sekarang boleh enggak orang kafir datang ke tempat pesta kita makan? Nah, di sini para ulama mengatakan ya, kita boleh memberi makan kepada dia apabila orang kafir itu orang kafir yang baik dan kita memberi makan hanya dari sisi kemanusiaan. Mereka berdalil dengan ayat tadi. Apa bagaimana ayat tadi? La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Artinya Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Memberi makan itu kan berbuat baik. Tadi kan anak laki-laki tadi yang saya sebutkan hadis tadi, anak laki-laki Yahud membantu Nabi. Apa mungkin Nabi enggak kasih makan? Enggak mungkin kan? Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan maksud hadis tadi, jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini hanya anjuran. Sebaiknya yang memakan adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kebetulan satu-satu lolos misalnya orang enggak salat, ya gimana kan enggak mungkin kita usir, ya udah makan aja. Bukan berarti kita haram memberi makan sama dia, memberi makan dia. Cuman anjurannya sebaiknya yang memakan makanan kita adalah orang yang bertakwa. Ya. Tadi sedikit lagi saya jelaskan bagaimana hukum memberi sedekah kepada orang kafir. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh memberi sedekah kepada orang kafir. Tapi sebagian ulama termasuk Syekh Utsaimin membolehkan asalkan bukan sedekah wajib. Sedekah wajib apa? Zakat. Sedekah sunat boleh. Itu mereka mendasari diri pada ayat tadi Al-Mumtahanah ayat 8. Tapi jumhur ulama berpendapat sedekah apapun, apakah sedekah wajib atau sedekah sunat, tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Lantas apa yang bisa diberikan oleh orang kafir kepada orang kafir? Hal-hal yang hanya sifatnya kemanusiaan saja. Nah, timbul pertanyaan. Ada orang kafir membantu kita kayak tsunami kemarin. Boleh enggak? Kita terima apa enggak? Nah, ini tsunami kemarin kan banyak orang kafir dari berbagai membantu kita. Terima apa enggak? Ya.
Ya nggak apa-apa, karena itu sifatnya kemanusiaan. Asalkan tidak ada syarat-syarat tertentu. Nah, cuman pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang kafir membantu masjid? Gimana? Dia orang kafir memberi bantuan untuk masjid, gimana? Boleh nggak? Pertanyaannya gini, apakah semua harta atau uang dari orang kafir itu haram? Nah, kalau dia orang kafir, dia berdagang, jelas dagangannya, dia nggak menipu. Cuman masalahnya dia kafir. Terus uang dia itu halal atau haram? Ada orang kafir ya, dia buka usaha, usahanya legal. Dah, misalnya apa, dia buat pabrik apa misalnya, legal. Itu nggak apa-apa. Karena zat ain dari barang itu bukan dari yang haram. Tapi kalau sumbernya sumber yang haram, misalnya usahanya apa? Usaha diskotik, usaha perjudian, maka nggak boleh untuk masjid dan tidak boleh untuk diberi makanan, tidak boleh membantu orang Islam. Baru tadi boleh apa tadi dibilang ibu itu untuk kemaslahatan, uang haram ya. Ada uang, contoh misalnya bunga bank gimana? Kan haram. Ada bunga bank misalnya 1 miliar. Dikasih ke kita terima apa enggak? Nah, terus kita terima dengan syarat pertama enggak boleh untuk menggunakan untuk makanan, tidak boleh untuk pakaian karena akan membuat doa tertolak sebagaimana kita jelaskan dulu. Tidak boleh untuk masjid, hanya boleh untuk buat WC atau jalan. Atau sebaiknya kita tolak aja, ambil aja boleh. Nah, berbeda tadi dengan penghasilan orang kafir bukan dari haram. Paham ya? Dia punya pabrik atau jualan, jualannya nggak menipu dia, itu bukan harta yang haram. Tapi kalau misalnya dari dana dari judi, buka praktek perjudian atau dari bunga bank misalnya, itu baru hukum menggunakan uang haram. Bagaimana hukum menggunakan uang haram? Ya, hukum menggunakan uang haram itu pernah kami diskusikan dulu di Jogja. Saya kebetulan anggota DPS Dewan Pengawas Syariah Lazismu Aceh, mendiskusikan bagaimana memperlakukan uang haram. Pada prinsipnya uang haram itu najis, itu serba salah, akan membuat doa ditolak macam-macam, hukum kalah dari dalil-dalilnya. Cuman masalahnya kita tolak apa tidak? Ada orang misalnya kasih uang bunga, uang riba 500 miliar, entah kita gunakan untuk apa? Kita tolak. Buat jalan. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan apa? Dengan jiwa seseorang. Gak boleh untuk makanan, gak boleh untuk pakaian, gak boleh untuk masjid. Kemudian pertanyaannya, ada anggota dewan, calon anggota dewan. Dah, ini contoh aja, calon anggota dewan. Dia bantu masjid, dikasih semen berapa sak? 100 sak. Dalam bentuk uang berapa kira-kira? Tapi dia bilang, boleh saya kasih, nanti pilih saya, gimana? Saya ulangi ya, ada calon anggota dewan misalnya, dia pergi ke sebuah masjid, saya akan bantu uang 200 juta, tapi dengan syarat pilih saya, kita terima apa enggak?
Yang benar jangan terima. Ini masjid rumah Allah. Allah berfirman, At-tahira baiti lit-ta'ifina wal-akifina wa ruk'i sujud. Bersihkanlah rumahku. At-tahira baiti lit-ta'ifina, bersihkanlah, sucikanlah rumahku dari orang yang tawaf, i'tikaf, ruku' dan sujud. Kan masjid rumah Allah, bukan hanya Ka'bah. Nah, makna at-tahira ini ada dua makna. Pertama, bersih fisik, artinya jangan sampai kotor masjid itu. Yang kedua, jangan kita bangun masjid itu dari uang haram. Termasuk tadi nyogok-nyogok itu haram. Dulu ada teman saya, katanya begini, Nyona anggota dewan juk sumbangan coyu. Maka pilih nomor 2. Saya bilang, kok begitu fatwanya kamu nih? Coyu, masalah pilih nomor 2. Boleh enggak? Kita lupa ini rumah Allah. Allah suruh tadi dalam ayat tadi apa? Suruh at-tahira, sucikan rumah Allah. Kecuali kalau kita buat balai pertemuan, entahlah. Buat apa? Balai pertemuan. Tapi ini masjid harus betul-betul suci, suci lahir batin. Buat WC aja. Nah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kan ini dia, misalnya kita ada orang kafir punya uang, dia mau nyumbang, kalau sumbangan aja kasih yang kawan, uang ini 5 miliar untuk bangun masjid. Tapi kan dia nggak tahu bahwa tadi uang haram, enggak, dia kasih ke masjid, gimana? Ya, ada uang haram, katakanlah betul-betul haram ya. Terus dititip sama melalui agen. Agen ini nggak tahu dia. Nah, bagaimana kalau masjid terlanjur dibangun dari uang haram? Kan gitu. Ini masjid nih udah jadi nih. Berapa tadi uangnya? 5 miliar. Oh, megah masjidnya. Tapi masalahnya robohkan itu sama dengan masjid apa dulu? Dirar, robohkan. Nah, cuman tidak ada yang mau robohkan. Pungo saya mau robohkan, bangun capek, jangan. Tapi yang jelas itu nggak boleh. Itu masjid Allah itu suci. At-tahira, jelas-jelas at-tahira, sucikanlah. At-tahira baiti, sucikanlah rumahku. Lit-ta'ifina wal-akifina wa ruk'i sujud, untuk orang yang tawaf, i'tikaf, rukuk dan sujud. Makna suci ini para ahli tafsir mengatakan ada dua sisi. Pertama, suci fisik. Apa maksudnya suci fisik? Artinya jangan ada tai kucing situ, jangan sampai jorok, WC-nya jangan. Yang kedua apa? Membangunnya jangan dari uang haram. Masalah kan nggak tahu, Pak, udah jadi ya. Nah, itulah roboh. Sama dengan kan bagaimana kalau masjid ada kuburannya, bagaimana? Kan Nabi mengatakan la taj'alu la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sebenarnya Allah telah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Inna man kana qablakum yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihim masajid fala tattakhidhu qubura masajid inni anhaakum an dzalika, kata Nabi. Intinya tidak boleh ada masjid ada kuburan. Nah, apa solusinya? Ini ada masjid. Lantas orang yang membangun masjid dia bilang begini, kuburan ayah saya atau kuburan anak saya harus ditanam di depan masjid. Saya nggak bilang masjid mana, tapi ada. Padahal tadi Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebaliknya masjid sebagai kuburan. Apa solusinya? Nah, para ulama mengatakan ini nggak ada hadisnya. Ini pendapat para ulama. Kalau duluan kuburan maka masjidnya pindah. Kalau duluan kuburan. Kalau duluan masjid maka kuburannya pindah. Makanya sama tadi, kalau jelas-jelas misalnya masjid ini dibangun dari uang haram, dari uang judi, maka roboh. Ganti. Sama seperti kita, atau begini aja yang mudahnya. Tiba-tiba dikasih baju sama orang, baju koko, sama ini. Akhirnya tahu kita baju koko ini dibeli dari uang judi. Gimana?
Kan tadi kan dalam pembahasan yang terdahulu saya sebutkan hadis salah satu doa ditolak karena pakaian haram. Ini jelas pakaian haram. Itu gimana? Tadinya kita nggak tahu. Gimana? Buang, bakar. Itu tadi. Cuma berat risikonya. Makanya kita harus hati-hati sebelum terlanjur. Ya, ini apalagi kadang-kadang dunia ini serba syubhat ya, enggak jelas lagi halal haram. Dan persis yang dikatakan oleh Nabi, layatiyanna 'alan nas zamanun. Layatiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin amin haramin. Kata Nabi, akan datang suatu masa di mana seseorang tidak memperdulikan lagi dari mana memperoleh harta. Enggak peduli lagi, yang penting terbangun, yang penting ada mobil, ada baju, ada masjid. Layatiyanna 'alan nasi zamanun, kata Nabi, kelak akan datang suatu masa la yubalil mar'u bima akhadal mala, di mana seseorang tidak memperdulikan lagi dari mana mendapatkan uang, dari mana mendapatkan harta. Amin halalin min halalin itu istifham, artinya apakah? Amin halalin amin haramin, apakah dari yang halal atau yang dari haram? Sudah datang enggak zamannya? Sudah. Ya, berapa menit lagi? Habis. Ya, habis ada? Ya, demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bab ini sudah selesai ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kalau ada umur masuk ke bab selanjutnya. Ya. Babul islah bainan nas. Bab ya memperbaiki hubungan di antara, mendamaikan di antara dua manusia, di antara manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum